Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya mengajak kita untuk tetaplah kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini. Rahasia orang yang kuat di dalam Tuhan adalah apabila kita berpegang teguh kepada firman-Nya dan selalu berharap kepada kuasa-Nya. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini dengan tema Ku cinta keluarga Tuhan. Nats firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudaraku, keluarga adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Allah, entah itu keluarga secara jasmani maupun keluarga secara rohani. Tuhanlah yang menjadi arsiteknya dan Tuhanlah yang membangunnya. Mengapa Tuhan membentuk keluarga? Karena Tuhan menginginkan kesatuan dan hubungan. Dikatakan sebagai sebuah keluarga secara lahiriah karena seorang laki-laki dengan seorang perempuan membangun hubungan, kemudian bersatu di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Begitu pula dikatakan sebagai sebuah keluarga Allah karena Allah telah bersatu dan memiliki hubungan dengan umatnya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya nanti hubungan itu akan menjadi hubungan yang kuat dan sempurna, di mana kita sebagai umatnya akan disebut sebagai mempelai perempuan dan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Luar biasa kebenaran ini. Bagaimanakah sebenarnya hakikat dari keluarga Allah tersebut? Ada prinsip-prinsip yang harus dijalani untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Prinsip yang pertama, mengalami kelahiran rohani. Setiap orang yang percaya kepada Yesus telah memiliki status baru di dalam hidupnya, yaitu sebagai anak Allah. Galatia 3 ayat yang ke-26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Dengan demikian Allah yang telah melahirkan di dalam Roh, secara otomatis Allah menjadi orang tua kita, menjadi bapak kita, dan orang-orang percaya yang lain dari berbagai suku, bangsa, dan latar belakang menjadi saudara-saudara kita di dalam keluarga rohani, yaitu keluarga Allah. Alkitab berkata kita bukan lagi orang asing atau pendatang di dalam keluarga kita. Kita adalah anggota keluarga Allah yang sah. Sebagai anak kita membutuhkan suatu tempat untuk tinggal dan bertumbuh. Dan tempat itu adalah keluarga. Saudaraku, kalau kita memahami istilah gereja secara implisit, maka kita akan menemukan kesamaan arti dengan keluarga Allah. Gereja dalam pengertian aslinya adalah eklesia. Ex keluar dan kaleo memanggil. Dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dengan pengertian yang lain bahwa orang-orang yang telah dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib telah memasuki komunitas yang baru, memasuki persekutuan yang baru yang disebut keluarga Allah. Di sanalah terangnya Allah yang ajaib itu hadir.
dan bersinar. Bukan di dalam dunia lagi, tetapi di dalam diri kita, di dalam gerejanya, di tengah umatnya. Terang Allah itu hadir dan bersinar. Bersyukur saudara, kita sudah diterangi oleh terang Allah setiap waktu. Haleluya. Prinsip yang kedua, mengalami regenerasi genetika atau mengalami DNA-nya Allah. Semua anak pasti mewarisi genetika orang tuanya atau DNA orang tuanya. Itulah sebabnya pernyataan yang sering kita dengar adalah untuk melihat seperti apa bapaknya, ya lihatlah anaknya. Dan sebaliknya, untuk melihat anaknya seperti apa, ya lihatlah bapaknya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ini adalah istilah yang sering kita dengar. Kalau ada bapak misalnya yang tidak mengakui anaknya, padahal anaknya bisa dibuktikan kebenarannya, apakah itu anaknya atau tidak, melalui tes DNA. Saudaraku, kita perlu memahami ulang bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Keserupaan gambar Allah dengan manusia bukan terletak pada fisiknya, tetapi pada rohnya, pada karakternya, pada nilai-nilai kekal Allah yang ada di dalam diri manusia. Keserupaan kita dengan Allah ada di dalam akal budi, sehingga kita bisa berpikir, sehingga kita bisa bernalar dan memecahkan masalah yang kita hadapi. Keserupaan kita dengan Allah adalah kita memiliki kesadaran moral, sehingga kita dapat membedakan manakah yang benar dan manakah yang salah, sehingga kita bisa membedakan manakah yang baik dan mana yang jahat. Hewan tidak dapat melakukannya karena hewan bukanlah gambar Allah. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa semua orang memiliki bagian dari gambar Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah itu menjadi rusak. Roh, akal budi, sifat karakter dan nilai-nilai hidup Allah yang ada di dalam manusia itu menjadi rusak. Itulah sebabnya kehadiran Yesus di bumi dengan mengorbankan nyawanya merupakan saat di mana Tuhan memulihkan dan meregenerasikan gambarnya, genetikanya, DNA-nya kepada mereka yang percaya kepada Yesus, sehingga mereka disebut anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-29 berkata, mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Yesuslah wujud gambar dan rupa Allah. Yesuslah yang menjadi pola hidup anak-anak Allah. Yesuslah yang menjadi dasar hidup bagi keluarga Allah. Saudaraku, seperti apakah gambar Allah atau DNA Allah yang akan diwariskan kepada anak-anaknya? Matius 5 ayat yang ke-5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kelemah lembutan adalah DNA-nya Allah, dan itu harus dimiliki oleh anak-anaknya. Matius 5 ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kemurahan adalah sifat atau DNA-nya Allah dan harus dimiliki oleh anak-anaknya. Matius 5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kesucian merupakan genetiknya, DNA-nya Allah, sifatnya Allah, dan itu harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Matius 5 ayat yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kedamaian itu adalah DNA-nya Allah dan orang-orang percaya harus memilikinya. Lebih lengkapnya dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata di sana, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah sifat
Inilah karakter, inilah genetika DNA-nya Allah yang harus dimiliki oleh anak-anaknya. Saudaraku, pertanyaan buat kita. Kalau kita berkata bahwa kita anak-anak Allah, marilah kita hidup seperti Bapa kita. Karena Bapa kita akan merasa senang dan bahagia apabila kita hidup seperti dirinya. Dan kita pun anak-anaknya pasti diberkati, pasti disenangkan dan dibahagiakan oleh Bapa kita yang di sorga. Inilah hakikat dari sebuah keluarga yang kita sebut keluarga Allah. Indikasi mutlak dari orang yang bertumbuh secara rohani di dalam keluarga Allah adalah mereka menyerupai Kristus dalam karakternya, dalam sifat-sifatnya. Lamanya seseorang menjadi seorang Kristen bukanlah jaminan bahwa orang tersebut bertumbuh secara rohani. Melayani, mengemban tugas dan memiliki status di dalam sebuah gereja bukanlah jaminan orang itu bertumbuh secara rohani di dalam keluarga Allah. Melainkan orang yang hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, dan mengalami keserupaan dengan Kristus. Prinsip yang ketiga adalah keluarga harus dibangun di dalam kebersamaan dan hubungan yang natural. Saudara, kita perlu tahu gereja secara universal adalah keluarga Allah dalam lingkup yang luas dan global yang terdiri dari suku, bangsa dan bahasa serta denominasi gereja. Sedangkan gereja lokal adalah keluarga Allah dalam lingkup yang kecil. Nah, orang-orang yang ada di dalam gereja adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, dan setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus hendaknya terhisap di dalam sebuah keluarga, yaitu gereja. Di sanalah kita akan menemukan saudara-saudara, di sanalah kita akan menemukan orang tua kita secara rohani. Di sanalah kita akan hidup bersama, bertumbuh bersama, dan melayani. Saudaraku, keluarga yang kuat dan solid adalah masing-masing anggota keluarga harus hidup di dalam kebersamaan. Artinya ada ketergantungan antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan, saling menerima, saling melayani, saling memberi, saling menghormati, dan saling melengkapi. Kalau semua ini dilakukan dengan kasih dan ketulusan, maka hubungan yang natural akan tercipta di dalam keluarga Allah. Saudaraku, Tuhan menghendaki dan menginginkan kita agar kita hidup di dalam sebuah keluarga, di dalam gerejanya, untuk kita hidup di dalam kasih-Nya, dan kita melayani, melakukan segala sesuatunya dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah memilih kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu, untuk kami menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Tuhan, terima kasih buat kelengkapan-kelengkapan hidup yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Tuhan telah menjamin kami hidup di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang di dalam kerajaan surga. Tuhan, sementara kami hidup di dunia hari-hari ini, kami sedang menghadapi tantangan, kami sedang menghadapi ancaman Tuhan. Mari Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan dan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Turunlah berkat-Mu Tuhan atas setiap jemaat-Mu, atas setiap kami. Berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memberkati kami sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kami yang percaya. Haleluya. Amin.